Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Ardiansa MPD. Saya dari SMK 6 Seluma, Provinsi Bengkulu. Saya merupakan guru pamong PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diselenggarakan LPTK Universitas Bengkulu. Saat ini saya merupakan peserta apresiasi GTK tahun 2025. Kategori Guru Pamong PPG SMK. Saya akan berbagi praktik baik yang saya beri judul Guru Pamong di Jantung Transformasi Daring. Pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh LPTK seperti Universitas Bengkulu merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk menuntaskan sertifikasi guru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam skenario PPG daring, guru pamong tidak lagi cukup hanya menilai. Guru pamong harus menjadi agen perubahan transformatif yang inovatif. Tantangannya adalah merumuskan pendekatan yang tidak hanya menambal lubang teknis, tetapi juga secara fundamental mengubah pola pikir pedagogis peserta PPG. Situasinya adalah sebuah pengawasan tanpa kehadiran fisik, berbeda dengan PPG konvensional. Guru pamong harus menilai kompetensi pedagogik dan profesional peserta PPG hanya melalui layar komputer, mengandalkan rekaman, dokumen, dan interaksi yang terputus-putus di LMS. Keterbatasan interaksi ini menciptakan hambatan subtil dalam memberikan umpan balik yang utuh dan membangun. Di satu sisi, guru pamong harus bergulat dengan masalah yang berasal dari pihak peserta PPG, antara lain gangguan teknis yang kronis. Guru pamong harus menerima kenyataan bahwa PPL peserta PPG sering terganggu oleh kegagalan jaringan, pemadaman listrik, atau ketidakmampuan peserta menguasai LMS. Hal ini memaksa guru pamong untuk fleksibel tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu juga, defisit pedagogis digital, guru pamong menyaksikan secara langsung bahwa peserta PPG masih kesulitan bertransformasi. Guru pamong melihat praktik mengajar yang menggunakan model konvensional dan minim integrasi TIPEK, padahal materi PPG menuntut inovasi. Di sisi lain, guru pamong memegang peran ganda yang sangat berat. Salah satunya yaitu mata dan tangan dosen pembimbing. Ini dimaksudkan guru pamong menjadi perpanjangan tangan LPTK dan dosen pembimbing di sekolah, bertanggung jawab penuh atas validasi dan akurasi penilaian praktik peserta PPG di lapangan virtual. Yang kedua yaitu agen transformasi dan motivator. Guru pamong tidak boleh hanya menilai kesalahan. Guru pamong harus menjadi mentor dan inovatif yang menemukan cara kreatif. Di balik layar laptop, tugas saya sebagai guru pamong bukan sekedar membimbing. Tantangan utama saya bukanlah konten mata pelajaran itu sendiri, melainkan melawan noise digital yang mengganggu esensi profesionalisme. Tantangan kedua adalah menjadi manajer krisis digital. Saya tidak bisa hanya fokus pada kurikulum. Separuh waktu saya dihabiskan untuk mengatasi hambatan infrastruktur yang dihadapi peserta PPG. Namun, tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir mereka tentang TIPEK. Peserta PPG cenderung memilih model pembelajaran konvensional, hanya memindahkan ceramah ke video conference. Tugas saya adalah membimbing mereka untuk bertransformasi, menyuntikkan keberanian agar mereka merancang kegiatan host secara digital. Selain itu juga, yang menjadi tantangan saya adalah menjadi pencipta jembatan yang kokoh, menghubungkan teori inovasi dengan praktik yang terhambat sinyal, memastikan bahwa program PPG ini benar-benar mencetak guru adaptif, bukan hanya guru yang pasrah pada keterbatasan teknologi. Di tengah tantangan sinyal yang terputus dan LMS yang menjadi kendala peserta PPG, saya sadar bahwa peran saya tak cukup hanya memberi nilai. Saya harus mengubah hambatan menjadi jembatan. Aksi pertama saya adalah menciptakan protokol verifikasi digital yang lebih cerdas untuk mengatasi pengawasan virtual. Daripada hanya menonton video berjam-jam, saya mewajibkan peserta PPG untuk mencantumkan timestamp wajib. Hal ini yaitu penanda spesifik di mana host diterapkan atau pengelolaan kelas terjadi.
Hal ini memungkinkan saya melakukan analisis mendalam yang terfokus, memastikan keaslian praktik tanpa ada gangguan oleh teknis di sela-sela rekaman. Menghadapi krisis Tritunggal digital, jaringan, listrik, dan LMS, saya menerapkan fleksibilitas terstruktur. Saya tahu sesi Zoom seringkali musuh bagi sinyal yang lemah, maka saya mengubah cara memberikan umpan balik. Saya beralih menggunakan pesan audio atau video singkat yang diunggah di platform lain seperti WhatsApp, memastikan peserta PPG di daerah 3T pun bisa mengunduh informasi penting tanpa memerlukan koneksi real time yang stabil. Aksi yang paling krusial adalah transformasi pedagogis. Saya tidak bisa hanya menyalahkan defisit TPEG. Saya harus memodelkan solusinya. Ketika peserta PPG cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional, saya demonstrasikan secara langsung atau modeling di sesi bimbingan. Saya tunjukkan cara mengubah kuis esai lama menjadi polling interaktif yang memancing analisis kritis di Google Classroom, atau bagaimana mengubah video filler menjadi stimulus TPEG yang memicu collaborative inquiry. Aksi terakhir, saya harus menjadi pilar motivasi. Di tengah kelelahan mental peserta PPG melawan sinyal dan tugas, saya memastikan umpan balik saya selalu diwarnai empati yang berorientasi solusi. Saya secara eksplisit mengakui kegigihan mereka melawan pemadaman listrik. Aksi-aksi ini adalah wujud nyata dari peran guru pamong yang transformatif. Setelah melalui proses bimbingan PPG daring, bahwa peran guru pamong di era digital adalah tentang mengelola resiliensi dan inovasi. Saya menyadari bahwa kualitas pengawasan virtual harus didukung oleh strategi data yang cerdas. Aksi menerapkan penanda waktu telah mengubah fokus dari pengawasan kehadiran menjadi pengawasan keakuratan. Ini memastikan penilaian saya didasarkan pada bukti konkret praktis pedagogis peserta PPG, bukan hanya sekedar empati terhadap kendala teknis. Terkait tantangan infrastruktur, saya belajar bahwa solusi paling efektif seringkali yang paling adaptif. Mengganti sesi Zoom yang rentan sinyal dengan tutorial micro learning LMS dan umpan balik audio atau video asinkron adalah langkah krusial. Aksi ini mengubah peserta PPG menjadi mandiri secara teknis, membebaskan waktu membimbing untuk hal-hal yang lebih substantif. Dalam transformasi pedagogis, refleksi, saya menegaskan bahwa perubahan TPEG membutuhkan demonstrasi, bukan instruksi. Dengan memodelkan secara langsung bagaimana mengintegrasikan teknologi untuk mencapai HOTS, saya berhasil mengubah pandangan peserta PPG terhadap TPEG dari beban teori menjadi alat praktis yang mengatasi kebosanan. Secara pribadi, saya menyimpulkan bahwa peran guru pamong adalah menjadi penyeimbang emosional yang katalisator resiliensi. Saya menyalurkan kritik pedas dengan empati, mengakui perjuangan mereka melawan keterbatasan namun tetap menuntut standar tertinggi. Aksi ini berhasil melahirkan guru yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan teknologi yang tak terhindarkan di masa depan. Program PPG daring ini membuktikan bahwa kualitas profesionalisme guru dapat dicapai, bahkan ketika teknologi gagal, asalkan didukung oleh inovasi strategi adaptif dan peran guru pamong yang transformatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Juwanto MPD, Kepala SMK Negeri Indung Sleman, mendukung Pak Bobi Ardiansa MPD untuk mengikuti kegiatan apresiasi penghargaan GTK tahun 2025 Provinsi Bengkulu. Karena menurut penilaian saya bahwa Pak Bobi ini dalam melaksanakan proses pembelajaran sangat luar biasa, mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan selalu memiliki inovasi-inovasi baru. Dan tentu juga Pak Bobi ini menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain dalam melaksanakan proses pembelajaran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.